Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Dekatkan Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Mari kita berdoa. Di hadapan kekudusan-Mu, ya Tuhan, ya Allah kami menyapa Engkau karena kami sadari sungguh bahwa dalam perjalanan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, ada banyak hal yang kami buat membuka citakan hati Tuhan. Sikap kami, tutur kata kami, perbuatan kami yang kami tunjukkan kepada orang-orang terkasih kami, terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap orang tua, terhadap para tetangga dan jemaat dalam persekutuan jemaat, dan bahkan di mana kami berkarya di tempat pekerjaan kami, menyadari akan segala hal yang kami buat melawan dan melanggar kehendak Allah yang dikatakan dosa itu, maka dengan kerendahan hati saat ini kami mohon daripada-Mu ya Tuhan, ampuni kami, sucikan kami Tuhan, kuduskanlah kami supaya kami tetap layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Sayangi kami Tuhan, lalu tuntunlah kami sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Kami mohon karena kami percaya Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Mengampuni. Haleluya. Amin. Rohani 136 pada bayinya yang pertama.
Dengarlah kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Biarlah hukum Tuhan ini akan terus menjadi penuntun bagi kami di dalam menjalani hari-hari di minggu yang baru. Amin. Bapak Ibu jemaat kembali. Kita akan membaca bagian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang direnungkan dalam Minggu Berjalan terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami berterima kasih atas waktu yang indah yang Tuhan siapkan bagi kami, di mana di hari kemenangan hari Minggu Tuhan ini kami datang memuji, mempermuliakan nama-Mu, di mana kami telah mengaku salah dan dosa kami. Karena begitu besarnya kasih-Mu, kami telah menerima anugerah daripada-Mu, dan kami dilayakkan untuk terus menapaki hari-hari hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Allah atas izin Tuhan di saat ini bersama-sama dalam persekutuan jemaat. Kami diberikan waktu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan bagian firman Tuhan lagi. Oleh karena itu menyadari akan seluruh keterbatasan kami di dalam mengartikan firman secara pribadi kami. Kami mohon tuntunan dan bantuan lewat kuasa Roh Kudus. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami dapat mengerti bagian firman yang akan kami baca ini, supaya benar-benar kami mengerti nantinya dan kami dapat mempraktikkannya, melakukannya, mengaplikasikannya dalam seluruh kehidupan kami lewat iman yang kami miliki kepada-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang dipercayakan untuk menjalankan bagian firman Tuhan di saat ini, Roh-Mu yang kudus kuasai pikiran hamba, bibir mulut hamba, hati hamba, supaya firman yang hamba taburkan benar-benar dimengerti oleh umat kepunyaan-Mu dan menjadi berkat bagi kami sekalian. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Perikop pembacaan panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripada-Ku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan
yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injil. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan dan kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bagian firman Tuhan kita yang telah kita baca bersama 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13, dengan tema yang akan kita renungkan bersama. Tema ini berbunyi, Tuhan karuniakan roh pengertian. Sekali lagi saya ulang tema ini untuk kita bersama dengan tema berbunyi, Tuhan karuniakan roh pengertian. Bapak Ibu jemaat sekalian, 1 dan 2 kitab Timotius ini merupakan surat pengembalaan dari Rasul Paulus, ditujukan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, pada saat dia menjadi gembala, pada saat dia menjadi hamba Tuhan di Efesus. Sebagai bapa rohani yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh anak rohaninya, yaitu Timotius, sudah tentu dia melihat ada hal-hal yang dapat membuat Timotius ini khawatir, putus asa, bahkan mungkin bisa meninggalkan status pekerjaannya sebagai seorang gembala. Karena tugas sebagai seorang gembala itu tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Tantangan persoalan di tengah-tengah persekutuan jemaat itu sangat luar biasa. Kehadiran seorang pemimpin atau seorang gembala di tengah-tengah jemaat, kita tidak bisa memungkiri bahwa ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang suka kalau gembala ini bisa menyenangkan hatinya. Ada yang suka jika gembala ini mengikuti keinginannya. Tetapi ada yang tidak suka jikalau gembala ini dalam penyampaian firman-Nya menyinggung perasaannya. Ada yang tidak suka kalau seorang gembala ini tidak mengikuti kemauan dia. Ini realita, ini kenyataan, dan masalah-masalah ini yang menyebabkan
kita bertanya, untuk apa dia harus menderita kalau menjadi seorang gembala? Untuk apa dia harus menderita kalau menjadi seorang pendeta? Untuk apa dia harus menderita kalau dia menjadi seorang majelis jemaat? Untuk apa dia harus menderita kalau menjadi pengurus intra? Untuk apa dia menderita kalau dia menjadi pemain organ? Bagian yang besar dan kecil yang terjadi dalam ruang lingkup pelayanan yang tujuannya untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kalau ada masalah, belajar dari surat pengembalaan Rasul Paulus kepada Timotius. Sehingga pada ayatnya yang ketiga itu, Paulus dia bilang Timotius bahwa kau harus ikut menderita sama seperti seorang prajurit. Ayat 1 itu dimulai dengan suatu ingatan, satu kalimat yang mengingatkan Timotius bahwa sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus. Rasul Paulus menyampaikan ayat yang pertama ini untuk Timotius, maksudnya begini: kalau kau mau jadi kuat, harus kau andalkan kasih dan karunia Kristus. Kalau kau mau jadi kuat, kau harus andalkan Tuhan dalam kau punya pelayanan. Jangan kau harapkan manusia, jangan kau harapkan kekuatan, jangan kau harapkan titel, jangan kau harapkan semua yang menjadi milikmu itu, jangan. Tapi Rasul Paulus berkata bahwa kau kuat oleh karena kasih karunia dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Rasul Paulus tahu benar bahwa sebentar lagi Paulus akan pensiun karena dia dalam usia tua. Timotius akan melanjutkan misi ini dan harus diteruskan kepada generasi berikut. Rasul Paulus katakan untuk Timotius, sebagai gembala, kau punya tugas untuk memuridkan orang lain. Sehingga ayat-ayat yang kedua dia katakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga dapat mengajar orang lain. Jadi dalam pemberitaan firman itu ada regenerasi. Tidak kita miliki sampai pada kita mati tidak, tapi harus ada regenerasi. Ini yang ada terjadi di GKI di tanah Papua. Ada pengkaderan. Masa periode itu harus tetap berganti. Sehingga dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh di situ, Rasul Paulus menyatakan kepada atau memberikan 3 contoh atau 3 gambaran kepada Timotius tentang bagaimana seorang gembala, bagaimana seorang pendeta, bagaimana seorang majelis jemaat, bagaimana seorang badan pelayan intra, bagaimana seorang ayah, bagaimana seorang ibu menjadi kuat dalam penderitaan sebagai pemerintah Injil. Karena bukan saja pendeta menyampaikan di rumah, tapi Bapak juga kan sampaikan di rumah, toh. Mama
Jadi Rasul Paulus bilang, Timotius, kau belajar seperti seorang prajurit yang baik. Bukan seorang prajurit saja, tapi ditekankan seorang prajurit yang baik. Ada nilai plus di situ, baik. Orang bisa banyak jadi prajurit, tapi tidak semua jadi yang baik. Karena kalau kita nonton berita dari serong kiri, serong kanan, ada yang berbeda dan sebagainya. Nah, kalau sebagai seorang prajurit yang baik dikatakan bahwa dia tidak boleh memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Dalam tugasnya dia harus loyal. Dalam tugasnya dia harus setia. Dia harus hormat kepada komandannya. Dia tidak boleh melakukan hal-hal yang berlawanan dengan segala peraturan yang berlaku di dalam institusi. Kalau langgar, out. Itu sama seperti kita. Sebagai gembala-gembala yang baik, kita juga harus belajar menjadi seorang prajurit yang baik. Kita tidak pusing dengan soal-soal penghidupan. Mungkin mau pergi ibadah, tungguin sampai sepatu baru tidak, sampai sepatu baru sampai di gereja. Ini masalah-masalah lain untuk datang ke gereja. Tungguin saya ini belum waktu untuk saya menceritakan firman Tuhan kepada satu anak-anak. Baru kapan lagi? Baru pada saat kau sudah diberkati Tuhan, secara otomatis tugasmu menjadi seorang nabi. Tugasmu harus mengajarkan firman kepada anak. Jangan bilang tunggu, nanti Bapak belajar banyak. Kalau belum belajar jangan jadi Bapak, gitu loh. Harus sudah siap kalau menjadi Bapak. Paulus bilang Timotius, sebagai pelajar juga menjadi seorang olahragawan. Hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menurut peraturan olahraga. Banyak orang bisa ikut lomba lari, lomba apa saja. Tapi pada akhirnya dari semua yang ada hanya satu juara satu. Satu juara dua, satu juara tiga. Yang lain gugur. Padahal seberjuang ini, superlomba ini, sampai ada yang jatuh yang bangkit lagi, lari lagi, main voli, pukul sana pukul sini, dapat hantam dari bola. Tapi pada akhirnya kalah juga. Sama seperti kita. Rasul Paulus bilang untuk Timotius, dalam mencapai status sebagai juara itu perlu latihan, perlu disiplin. Latihan bukan sekedar latih, harus kita aturan-aturan, harus kontinu. Bukan saja kau bisa lari sampai di sini, kau siapkan kau punya fisik saja badan bagus, tapi kalau kau punya tenaga tidak ada bagaimana. Harus siapkan semuanya itu secara baik baru ikut lomba. Sama seperti seorang pelayan, seorang pendeta, hamba-hamba Tuhan. Dan yang terakhir, belajar seperti seorang petani. Dikatakan bahwa seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Seorang petani bukan saja dikatakan petani biasa, tapi petani yang berkualitas. Petani bukan hanya bisa mengambil hasil tanamannya itu untuk dikonsumsi, untuk dimakan keluarga saja, tapi bagaimana dari hasil pertaniannya memberikan kontribusi yang lain, uang banyak.
bisa jual dapat uang Pak, bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain Pak. Jangan malu dengan apa yang ada pada kita. Kalau kita mau jadi petani, jadilah petani yang baik. Bapak Ibu petani juga toh. Jadi petani di kantor toh. Itu Bapak Ibu pulang toh. Jadi kalau petani di kantor, kerja yang baik. Mau dapat jabatan gampang. Ada penilaian. Kalau kerja asal-asalan pergi jam 9, Sumera sudah. Jam pulang sebelum jam pulang sekolah Sumera sudah. Baru nanti orang lain dapat jabatan kau berdosa di hadapan Allah. Orang ini kalau belum dapat kerja nih, berdoa sampai tiap hari masuk gereja. Paksa Tuhan kasih pekerjaan. Pas dapat pekerjaan, lupa Tuhan. Karena lupa Tuhan sudah masuk lagi dalam saudara toh. Rencana kita sungguh-sungguh lagi. Ingat, gaji yang kita dapat itu harus mencucurkan keringat baru di berkat. Tapi kalau asal-asal kerja baru dapat uang, nanti kau tanggung jawab sudah di atas. Nah ini kadang-kadang orang tidak paham. Orang asal saja melakukan semaunya, apalagi kita sebagai seorang pemberita Injil. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, dari 3 contoh yang saya kasih, yang penuh dengan perjuangan, kita bertanding dan kita bekerja keras. Ini merupakan 3 hal yang Rasul Paulus tekankan kepada Timotius, supaya Timotius dapat lakukan agar dia menjadi gembala dan pelayan yang kuat, yang luar biasa, yang hebat, yang tangguh dalam menghadapi penderitaan dan persoalan. Selain itu, Paulus menegaskan Bapak Ibu bahwa dalam segala sesuatu yang dialami Timotius bilang kalau memang kau kurang paham tentang 3 contoh yang tadi yang saya kasih itu, sebagai seorang apa tadi Bapak Ibu? Seorang apa tadi? Seorang olahraga, seorang petani, apa lagi? Prajurit. Kau belum paham, saya kasih tahu kau lihat saya. Lihat Paulus ini, maksudnya Paulus bilang, saya ini sebagai seorang gembala dalam memberitakan firman Tuhan, itu kasih karunia mengalir dalam pelayanan saya, karena saya mengandalkan Tuhan Yesus itu sebagai sang pemberita yang saya, sebagai pemberitaan yang saya beritakan kepada orang lain. Saya memberitakan tentang Yesus Kristus anak Daud yang mati, disalib, bangkit dari antara orang mati. Itulah yang saya ajarkan, yang saya sampaikan kepada umat, bukan yang lain yang saya sampaikan kepada umat. Jadi kau pun juga harus melakukan hal-hal yang demikian. Tidak boleh keluar daripada apa yang saya ajarkan kepadamu, apa yang engkau dengar tentang pelayananku, sehingga pada ayatnya yang ke-8 itu sampai ayatnya yang ke-10 itu dia bilang, karena pemberitaan Injil yang diberitakan, Paulus mengalami banyak penderitaan. Paulus bilang, namun dengan anugerah Allah dan kekuatan Allah memberikan dia kesabaran, menanggung semua penderitaan
memberi makna bagi setiap kita sebagai pemberita Injil. Dikatakan, benarlah perkataan ini yang ada dalam ayat-ayat 11 sampai 13. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jadi mati dalam Kristus, bangkit juga dengan Kristus. Mati di dalam Kristus, rumah Bapa terbuka untuk Bapak Ibu dan saya. Luar biasa. Tidak ada kesusahan. Yang ada hanya puji-pujian dan penyembahan. Ayatnya yang ke-12 dikatakan, jika kita bertekun itu artinya setia, baca firman Tuhan, rajin mendekatkan diri dengan Tuhan, berdoa. Apa yang ada pada kita kasih tahu untuk Tuhan. Kelebihan kita, kekurangan kita kasih tahu untuk Tuhan. Yeremia waktu dia masih muda, dia dipanggil, dia bilang, Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak bisa berkata-kata karena saya ini bodoh. Saya tidak mampu. Tapi apa yang terjadi? Roh Allah menguasai bibir mulutnya dia, sehingga dia menjadi nabi yang luar biasa. Begitu kita Bapak. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Luar biasa. Kalau di dunia ini kota dapat jabatan, jangan pikir. Kalau kita setia di surga, kita punya jabatan karena kita bersama-sama dengan Tuhan memerintah. Memerintah artinya ada tugas yang mungkin mengatur bagian paduan suara, mengatur orang-orang untuk memuji menyembah Allah. Kita tidak tahu karena ini bahasanya harus dikaji. Lalu pada ayatnya yang ke-12, jika kita menyangkal Dia, ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Bagi Bapak Ibu yang sudah usia sudah artinya apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan toh, kita yang Tuhan toh, tapi sabar dulu. Kenapa saya bilang sabar? Proses pengajaran peningkatan iman kepada kehidupan anak-anak itu harus ditingkatkan sejak dini. Kalau tidak, pada saat kita kuat, kita bisa megang pinggang dan kita berkata, siapa mau bikin saya? Siapa mau bawa saya kemana? Anak-anak mau bawa ke sekolah besar, anak sutaku. Tapi pada saat kita kuat dan pada kita tidur, ini adalah pertanyaan. Anak dia pergi meninggalkan imannya, dia akan bisa bawa kita juga kemana dia pergi. Dan di saat itulah, apa yang kita pupuk selama ini sia-sia. Jadi hati-hati dalam bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan cari keselamatan sendiri, tapi lihat ada generasi di belakang, ada anak-anak di belakang ini. Jadi harus iman yang sungguh dalam diri Bapak Ibu, keyakinan itu harus ditanamkan dalam kehidupan anak, supaya tidak ada ke kiri, tidak ada ke kanan. Yesus di depan. Amin. Pada saat orang tua dalam situasi itu, tapi yang paling bahaya adalah anak-anak muda. Anak-anak muda sekarang ini yang penuh dengan hidup tidak mau kalah ini, yang bersaing ini dalam segala hal, fashion, HP baru yang muncul baru berjuta-juta mobil, tak tahu dari mana. Paksa orang tua cari sampai dapat, beli, harus memenuhi kebutuhan anak. Dia akan bilang begini, siapa yang harus suka yang saya bilang begini, kehidupan orang tua yang miskin. Coba saya lihat orang tua yang kaya. Kalau seorang tua kaya kan pasti semua kebutuhan pasti saya penuhi itu. Ada yang tidak jenuh di sini. Kalau imannya tidak kuat, orang tua tidak menanamkan iman kepada Yesus tidak kuat, maka pada titik akhir
Tapi dia masih jomblo. Dia lihat begini cewek yang setia di tawa. Mau saya kan, kehidupan susah itu akan berakhir. Saya akan memenuhi segala tuntutanmu. Keinginanmu saya akan memenuhi. Satu saat, tinggalkan kepercayaanmu. Tinggal pilih. Mau hidup enak di dunia, menanggal Tuhan Yesus. Mau hidup susah di dunia, keselamatan bersama-sama dengan Yesus. Amin. Mau pilih yang mana? Kembali kepada Tuhan. Ini tugas kita bersama. Apa makna firman Tuhan bagi kita? Dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan di sana. Bapak Ibu dan saya adalah wakil Allah di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Kita semua adalah sebagai gembala-gembala. Kita adalah pemberita-pemberita Injil. Kita akan memberitakan firman Tuhan sesuai dengan yang kita dengar dan kita pahami. Dan kita harus terus memuridkan anak-anak kita, memuridkan orang lain untuk percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak mampu, jangan khawatir. Andalkan Tuhan. Kasih karunia, rohnya, hikmahnya akan melimpah dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk melakukan tugas dan panggilan kita sebagai gembala-gembala, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pemerintah-pemerintah firman Tuhan. Karena memang kita ini, kata firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal 10 ayat 3, dia berkata begini, bahwa ia mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi dalam menyampaikan pemberitaan firman, bukan kita mengumpul orang-orang di sini lalu kita bilang, oh dulu dengar, saya mau menyampaikan firman Tuhan. Tidak seperti itu. Tapi dalam cara kita hidup ini, cara kita berbicara ini, cara kita bergaul dengan orang, cara kita mengaplikasikan itu seluruh kehidupan kita itu untuk orang lihat, maka disitulah firman Tuhan disampaikan. Amin. Banyak orang masuk gereja. Banyak orang ini bilang saya adalah orang Kristen, sehingga berbondong-bondong orang datang di gereja. Tapi terkadang dia datang di gereja, hatinya jauh dengan Tuhan. Pikirannya kemana-mana, tidak fokus. Tapi kalau benar-benar kita orang Kristen, benar-benar kita adalah gembala, benar-benar kita adalah murid Tuhan yang dipersiapkan terus memberitakan firman Tuhan, maka mari dalam beribadah, dalam segala situasi kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bibir kita, hati kita hanya untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu. Untuk calon majelis baru, untuk calon badan-badan pelayan mitra yang baru, kalau sudah siap untuk dipilih nanti, kalau sudah siap untuk terpilih dan jadi nanti, ingat, pengakuanmu itu terikat. Pengakuan harus dibuktikan dengan kesetiaan. Bukan pengakuan secara itu lari tinggalkan pengakuan. Tidak melakukan pengakuan itu dengan baik sebagai pelayan-pelayan yang dipanggil untuk bekerja di kerajaan. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin. Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Bapak Ibu siapkan nyanyian rohani nomor 79. Kita akan menyanyi pada baiknya yang pertama dan kedua. Setelah bersama-sama dalam satu persekutuan orang percaya, kita
akan mengaku iman percaya kita. Jemaat yang dikasihi dalam persekutuan dengan gereja Tuhan, dari segala zaman dan segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang Rohani Hidup 9 bait 1 dan 2. Tuhanlah tertahan dalam kami. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih kami telah belajar dari firman kebenaran. Kami belajar dari surat pembelaan Rasul Paulus kepada anak rohaninya di negeri Timotius, yang sementara menjadi gembala di Efesus. Firman ini juga mengajarkan kami sebagai gembala-gembala yang ada di Sorong, di tanah Papua, di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Firman ini mengajarkan kami Tuhan, supaya sebagai pelaku-pelaku dan sebagai saksi-saksi Kristus, pelaku-pelaku firman Tuhan, apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dikala kami tidak mampu karena ada masalah persoalan, ada masalah, ada tantangan, segala sesuatu yang menjadi penghalang dalam pemberitaan firman, sebagai hamba-hambamu, Roh Kudus, kuasa kasih karunia Yesus Kristus akan memampukan setiap kami untuk kami dapat melakukan tugas dan panggilan kami. Apapun masalah persoalan kami dalam pelayanan, kami diajak untuk tetap memanggil nama Yesus, menyerahkan hidup dan pelayanan kami di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman ini dapat kami praktikkan dalam hari-hari hidup kami. Kami praktikkan dalam tugas dan panggilan kami. Di saat ini hamba berdoa menyerahkan setiap orang laki-laki, kepala keluarga di tengah-tengah kehidupan rumah tangga,
sebagai bapa, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai imam, sebagai pencari nafkah. Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Hamba. Apa yang sementara hamba-Hamba memulai di saat itu, jawab Tuhan sepenuh kehendak. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat kepada hamba-Hamba, supaya semua tugas yang diembankan di atas pundak hamba-Hamba dapat melakukannya dengan baik, sehingga keluarga hamba-Hamba ini terus diberkati oleh Tuhan sendiri. Hamba berdoa menyerahkan kami sebagai istri, sebagai mama dari anak-anak. Tugas kami sebagai penolong untuk menopang doa suami. Tugas kami untuk melayani kehidupan keluarga. Di dalamnya kami juga bekerja mencari nafkah hidup. Sio Tuhan dengan semua yang ada. Kami tidak mampu Tuhan. Kami tidak kuat Tuhan. Sebagai mama yang adalah bendahara, terkadang kami tidak bisa mengatur keuangan kami karena kenaikan BBM mempengaruhi semua kebutuhan 5 bahan pokok kami sebagai kebutuhan yang harus kami penuhi di tengah-tengah kehidupan konsumsi makan minum keluarga. Oleh dan karena itu kami mohon hikmat daripada kasih karunia Yesus Kristus mampukan kami supaya dengan hikmat yang ada, dengan karunia yang ada, kami mampu untuk menata semua keluarga. Kami mampu membawa keluarga kami menopang doa suami dalam pergumulan keluarga. Sebagai mama dan papa kami berdua menyerahkan anak-anak yang Tuhan titipkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Semua pertumbuhan kesehatan, pendidikan anak-anak kami dari tingkat paling bawah sampai perguruan tinggi, bahkan yang sudah bekerja dan sudah berumah tangga sekalipun kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan percayakan bagi kami untuk terus membawa dan menyerahkan anak-anak kami untuk Tuhan. Keyakinan kami Tuhan terus menjaga dan melindungi anak-anak kami. Keyakinan kami Tuhan menyiapkan masa depan yang terindah bagi anak-anak kami. Keyakinan kami Tuhan terus menjaga dan memagari setiap langkah anak-anak kami kemana dan kemana saja mereka melangkahkan kaki mereka. Karena Tuhan tetap setia untuk mendengar dan menjawab semua permohonan daripada kami, mama dan papa. Sebagai hamba berdoa menyerahkan ibu janda bapak muda anak-anak yatim piatu, jemaat Tuhan yang mengalami kekurangan, yang mengalami pergumulan khusus. Mereka ada dalam kekhawatiran, mereka ada dalam putus asa, mereka ada dalam kekurangan. Tuhan Yesus, itu pintu hati kami yang berkelebihan, supaya kami jeli dan melihat, dan kami dapat mengulurkan tangan kami untuk membantu hamba-hamba anak-anakmu yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena di mana kami dapat mengulurkan tangan kami untuk membantu setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, itu berarti kami telah melayani Tuhan. Karena Tuhan bilang, Tuhan berkata, dikala engkau melayani, memberikan makan, pakaian kepada orang-orang yang membutuhkan, di situ engkau melayani dan engkau sudah menyayangi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Di saat ini
hamba berdoa secara khusus menyerahkan gereja kita dari arah sinode, basis, dan jemaat. Ketua jemaat Bapak Pendeta P.K. Untayan Amin. Tuhan berkati hamba dengan seluruh staf majelis jemaat, PHMJ yang ada, penatua dari Samas, koordinator rayon, dan sekretaris pusat, badan pelayanan inti, BWPKB PAM dan PAM, panitia-panitia yang terbentuk di tengah-tengah jemaat. Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan yang memberikan diri untuk melayani pekerjaan Tuhan, baik sebagai kantoria, penata yang fokus, pemain organ, anak-anak bapak-bapak yang memberikan diri melayani, mengiringi pujian yang selalu dinaikkan di rumah Tuhan ini. Biarlah Tuhan memberkati semua mereka. Bapak Pastor, Ibu Pastor, Tuhan memberkati. Hamba berdoa menyerahkan Bapak Pendeta Mirino ke dalam tangan Tuhan yang memberkati hamba Tuhan dalam hari-hari hidup hamba. Kesehatan hamba-Mu hamba bawa dan serahkan ke dalam tangan. Hamba berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang mengambil bagian di saat ini, bapak-bapak, mama-mama, pemuda-pemudi, anak-anak, hamba-hamba-Mu yang sementara ada dalam proses kesembuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kuasa dahsyat, mujizat-Mu mampu menyembuhkan yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Tuhan berkata, marilah kepadaku yang menjadi sudah berdarah-darah, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus sumber segala bahan. Kami datang dalam hamba membawa seluruh pergumulan jemaat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit, baik yang mengambil bagian di rumah Tuhan maupun yang ada di tengah-tengah jemaat di tempat kembalian mereka. Kami bawa ke dalam tangan dan kuasa Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan terang dalam kehidupan hamba. Kami mau berdoa Bapa, menyerahkan negara dan bangsa kami, pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Tuhan memberkati para petinggi kami, Presiden, para menteri, dan semua pimpinan-pimpinan daerah, terkhusus Provinsi Papua dan Papua Barat. Dan di dalamnya SKPD yang ada, Tuhan memberkati anak-anak yang selalu berkarya melihat sampai kepada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan TNI dan Polri yang bertugas mengamankan negara dan bangsa dari ancaman, tantangan dan hantaman dari dalam negara maupun dari luar negara. Tuhan mampukan para TNI dan Polri supaya mereka mampu untuk melihat segala situasi yang berkembang, dan kami yang ada di dalamnya terus dijaga dan dilindungi. Kami tetap percaya bahwa Tuhan kami adalah panglima yang luar biasa. Tuhan mampu menjaga dan melindungi kami dari berbagai tantangan dan ancaman, tantangan yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan kami sebagai warga negara Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan tim multimedia ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak muda ini yang dengan kelebihan mereka pakai untuk sebagai sarana pemberitaan firman Tuhan di media massa. Tuhan berkati mereka dengan talenta yang ada. Jaga dan lindungi mereka supaya menjadi pergumulan anak-anak ini Tuhan yang jauh, yang sementara mencari-cari pekerjaan, yang sudah bekerja. Tuhan memberkati semua mereka yang masih mencari pasangan hidup, bawa bersama mereka. Terima kasih Bapak. Apostol, Ibu Pastor, kami juga bawa dan serahkan ke dalam tangan. Ibadah pagi yang dipimpin oleh hamba
segala proses ibadah yang berlangsung di tengah-tengah jemaat ini, para majelis jemaat yang bertugas yang melayani dari pagi sampai pada malam hari. Tuhan berkati hamba-Mu. Tuhan tahu hamba-Mu dengan kelebihan dan kekurangan. Kesediaan mereka yang mereka tunjukkan setiap saat, Tuhan perhitungkan itu. Dan bila izin Tuhan, biarlah yang satu periode tetap naik dan melayani Tuhan, dan yang sudah di dua periode mereka akan mengambil bagian pada bagian mitra-mitra yang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Kalau dalam kemarin ini ada hal-hal yang kami buat membuka-citakan kami Tuhan, kami mohon ampun dari Tuhan. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Dia Tuhan yang Allah. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan bersama dalam nyanyian rohani 86 bait 1 dan seterusnya. Sementara Bapak Ibu memberikan spontanitas. Tahanlah dan berjuang. Ibadah akan berakhir. Sebelum Bapak Ibu jemaat sekalian pulang tinggal dengan Tuhan ini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudari dan melindungi saudara-saudari. Tuhan menerangi saudara-saudari dengan wajah-Nya dan mengasihi saudara-saudari. Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara dan saudari dan memberi saudara-saudari selamat dan sejahtera.
'cause I love her.